Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita sehat walafiat sehingga bisa menunaikan sholat, khususnya sholat subuh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan, meraih ridha Allah, dan mudah-mudahan bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan wahyu Al-Quran, diantaranya surat Abasa. Sekalipun surat ini diawali dengan teguran untuk baginda Rasulullah SAW, tapi beliau begitu jujur, begitu terbuka, sehingga ayat ini disampaikan kepada umatnya. Karenanya kita untuk selalu berterima kasih kepadanya dengan tetap berbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimahullah, terakhir kita membaca surat Abasa yang jumlahnya 42 ayat sampai ayat 10, dan kita akan melanjutkan ayat-ayat berikutnya, ayat 11 dan seterusnya. Kita akan membaca seperti biasa ayat-ayatnya, terjemahannya, dan beberapa penjelasan baik yang tertulis di dalam buku maupun tambahan-tambahan dari apa yang tertulis. Kita mulainya dengan ta'awud, lalu kita lanjutkan dari ayat 11. Bagi yang bawa buku bisa buka halaman 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakara. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Bi aidi safarah. Kiramin bararah. Sementara kita sampai ayat 16 terlebih dahulu, nanti bisa kita lanjutkan jika waktunya tersisa dari penjelasan ayat-ayat berikut ini. Sekilas sebelum masuk pada keterangan, kita baca dulu terjemahannya dari ayat 11. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan,
di tangan para utusan yang mulia lagi berbakti. Jamaah rahimakumullah, sekilas bentuk akhir per ayat sebagaimana sudah kita baca sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayat 10 ibaratnya satu paragraf yang setiap ayat coba perhatikan huruf akhirnya apa. Itu huruf alif, tawalla, al-a'ma, yazakka, al-dhikra, istaghna, tasadda, alla yazakka, yas'a, yakhsha, talaha. Itu kalau bahasa Arabnya alif layyinah, kalau bahasa Jawanya alif bengkok. Ini untuk menunjukkan satu rangkaian kata indah, terlepas di dalam isinya sesungguhnya pelajaran baik bagi Nabi Muhammad SAW itu sendiri secara pribadi, juga sebagai mau'izah untuk umatnya. Kemudian mulai dari ayat 11 itu berakhiran antara tak marbutah yang kalau disukunkan bersuara ha, maka ada kadang pakai tak marbutah, kadang pakai ha. Tadkirah, zakarah, tadkiratun karena disukunkan tadkirah, zakarahu disukunkan zakarah, mukarramah, mutahharah, safarah, bararah. Dan berikutnya juga demikian huruf-huruf ha. Ini untuk menunjukkan betapa Allah Ta'ala selalu memperlihatkan keindahan kalamu, firman-Nya. Terlepas di dalam setiap katanya penuh dengan makna yang sangat mendalam, kadang sebagai teguran, peringatan, nasihat, tapi tidak meninggalkan bahasa yang indah, bahasa yang nyaman didengar. Itulah satu di antara mukjizat Al-Quran yang manusia tidak akan mampu menyusunnya, sekalipun ahli sastra bahasa Arab, ahli yang biasa membuat syair, mereka ditantang pun takkan mampu menyusun seindah ayat-ayat Al-Quran. Karena itu semacam ini untuk meningkatkan keimanan kita betapa memang Al-Quran ini adalah firman Allah Ta'ala, kalamullah. Ini baru sekilas pandang dari tulisannya, redaksinya, bacaannya, belum melihat lagi setiap kata yang terkandung di dalamnya. Mari kita lanjut ke penjelasan kata yang ada di halaman 274 yang kita baru sampai kata yazakka, dan kita akan pada ayat yang ke-11 itu disebutkan di sana tentunya mana. Jadi ada kata yang termasuk di dalam ayat-ayat yang kita baca, yaitu yas'a, yakhsha, talaha.
kalla ya, dari kalla, kalimat cegahan yang ditunjukkan kepada orang yang diajak berbicara agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi ayat ini betul-betul ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah menggambarkan apa yang terjadi dari ayat 1 sampai ayat 10 yang kita masih ingat ceritanya, bahwa Nabi Muhammad SAW karena semangat dakwahnya penuh harap masuk Islamnya para pembesar Quraisy, dengan harapan para pemimpin Quraisy masuk Islam, maka dengan mudahnya masyarakat Mekah mengikutinya ke dalam Islam. Tapi saat itu belum sesuai harapan. Malah yang terjadi, Nabi kurang perhatian kepada tamu yang akma, yang buta, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Disebabkan itulah kemudian ayat ini atau surat ini turun sebagai pengingat, sebagai peringatan, kalau kasarnya teguran, karena Nabi terhadap tamu yang statusnya pejabat, para pembesar Quraisy, kita baca pada ayat 6, fa anta lahu tasaddaq, maka kamu melayaninya. Jadi terhadap orang kaya, amma maistagna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasaddaq, maka kamu melayaninya. Ini sebenarnya sifat baik, sikap melayani tamu, menghormati tamu, tapi malah justru ditegur Allah karena ada pembandingnya, yaitu di ayat 8 dengan jawaban ayat 10. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang bergegas kepadamu untuk mendapatkan pengajaran, yaitu tadi yang disebutkan di ayat 2, Al-A'ma ibnu Umi Maktum, padahal dia yakhsha, sedang dia takut kepada Allah. Malah sikap Nabi digambarkan di ayat 10, fa anta anhu talahha, maka kamu mengabaikannya. Kalau bahasa sekarang cuek, ya, tidak diperhatikan, tidak dilayani. Karena itu kemudian pada ayat 11 dengan jelas dan tegas Allah memperingatkan dengan kata-kata kalla, sekali-kali jangan demikian. Artinya selevel Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya ikramud duyuf, memuliakan tamu, melayani tamu, menghormati tamu, tapi ada teguran karena ada tamu lain sebagai pembandingnya, yaitu tidak dilayani. Nah, ini juga sebagai peringatan buat kita, sekaligus kalau ada tamu yang datang jangan sekali-kali mengabaikan. Sekalipun ada tamu sebelumnya, tamu yang terhormat, yang dianggap penting, tamu pejabat, sementara datang tamu yang dianggap orang biasa, tidak penting menurut ukuran kita, maka itu akan menjadi teguran karena dianggap
kurang memuliakan tamu berikutnya. Ini perlu diambil pelajaran. Jadi kita betul-betul harus nguwongke semua pihak, harus memuliakan semua tamu tanpa melihat status sosialnya. Nah, di sini ayat 11 betul-betul tegas. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Ini bisa kita baca tadi kata kalla yang dijelaskan sebagai kalimat cegahan yang ditunjukkan kepada orang yang diajak berbicara. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan Nabi yang ditegur Allah legowo, berlapang dada, membuka diri dan menyampaikan ke umat, seakan-akan ini loh, saya dapat teguran dari Allah dan dilarang melakukan yang serupa. Ini artinya kalian wahai kaum mukminin, orang-orang Islam, orang-orang beriman, jangan sampai melakukan seperti ini. Padahal kalau kita nilai dengan kacamata manusia, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena Nabi sedang menghadapi tamu penting. Lalu datang tamu belakangan yang tidak diundang, sehingga kalau kita nilai seperti mengganggu fokus dan konsentrasi Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad tidak begitu perhatian. Bahkan digambarkan abasa, yaitu bermuka masam, watawalla, dan berpaling. Padahal si A'ma yang buta itu ya nggak lihat ekspresi Nabi, ya, berpalingnya Nabi nggak tampak, tapi tetap saja ini dalam penglihatan Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita buka di penjelasan di halaman 279 dan sebelumnya kita baca dulu ya di halaman 278. Dari segi lain dapat disimpulkan bahwa teguran ini merupakan bukti yang besar yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu ilahi dan membuktikan bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW adalah benar. Seandainya Nabi Muhammad SAW hanyalah sebagai orang besar saja, bukan seorang nabi, dan Al-Quran sebagai buatannya sendiri, seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya, niscaya Nabi Muhammad SAW tidak akan memperkenankan dirinya ditegur di hadapan orang-orang tertentu dan umum. Nah, ini catatan penting. Tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, ini omongan orang kafir. Kalau tuduhan itu benar, bahwa Al-Quran karya Muhammad, buku Muhammad, karangan Muhammad, tulisan Muhammad umpamanya, tentu bagi kita adalah omongan yang tidak benar, tapi kita sedang mengikuti irama mereka. Tidak mungkin ada ayat kok teguran untuk si penulis sendiri. Tidak mungkin ada teguran untuk si pengarang buku itu. Mustahil. Nah, justru adanya ayat teguran semacam ini semakin
menunjukkan bahwa Al-Quran wahyu ilahi, Al-Quran wahyu Allah, Al-Quran betul-betul datang dari Allah Ta'ala, bukan hasil pikiran Nabi Muhammad SAW. Ini untuk meningkatkan keimanan kita, karena masih ada saja tuduhan dari orang-orang kafir yang menganggap bahwa Al-Quran hanyalah tulisan, karangan, buatan dari Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang masih menuduh, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan dengan baca surat Abasa mereka justru terbuka hati dan baru menyadari, oh iya, ternyata Al-Quran andaikan karangan Muhammad tidak mungkin ada ayat-ayat teguran kepada dirinya. Kita tetap husnudzon, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka-mereka yang masih kafir saat ini. Mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka. Allahumma amin. Kita lanjut dulu. Niscaya pula dia tidak akan rela untuk mengatakan bahwa teguran ini adalah wahyu ilahi. Selain itu perlu untuk disebutkan bahwa Nabi SAW sesudah peristiwa itu, apabila datang menghadap kepadanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia selalu menyambutnya dengan kata-kata marhaban biman atabani bihi rabbi. Selamat datang dengan orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Rabbku. Sampai seperti itu, untuk menunjukkan maafnya Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum. Setelah peristiwa ini, setelah turunnya surat Abasa, Nabi memperbaiki diri dengan penyambutan yang luar biasa. Dan terus terang, ahlan marhaban, selamat datang biman atabani bihi rabbi, dengan orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Rabbku. Sampai seperti itu. Jadi selalu menyambut dengan kata-kata, satu, marhaban, dua, menunjukkan bahwa ini loh orang yang dengan adanya si Akma ini aku ditegur Allah. Artinya ini orang hebat, ini orang sangat mulia, sampai Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran disebabkan beliau ini. Jadi akhirnya Nabi berterima kasih dengan menyebut semacam itu. Maka kita juga jangan sampai menilai orang hanya dari sisi fisiknya. Sekalipun dia buta, tapi ternyata di balik butanya itu memiliki kemuliaan yang tinggi di hadapan ilahi. Dan itu kadang kita tidak mengetahuinya. Jadi kita kembali lagi jangan meremehkan siapapun. Jangan sampai kita mengabaikan orang lain. Siapa tahu orang itu justru mulia, bahkan lebih mulia dari kita. Ini sebagai pelajaran. Karenanya ayat-ayat berikutnya, sesudah teguran itu Allah berfirman, kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggalkan lagi, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis utusan yang mulia lagi berbakti. Ayat 11 sampai 16. Penjelasan, lafal kalla merupakan kalimat cegahan yang artinya
janganlah kamu ulangi lagi hal semacam itu, hai Muhammad. Al-Quran adalah hidayah bagi orang yang mau mengingat Allah atau mengamalkan petunjuk Allah. Dan Al-Quran ini adalah di antara kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang berkedudukan tinggi dan disucikan dari kekurangan dan kesesatan. Allah mengutus untuk menyampaikannya kepada para nabinya melalui para malaikat. Mereka dimuliakan di sisi Rabb-Nya, lagi bertakwa, soleh, dan taat kepadanya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tadi kemuliaan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian yang kedua peringatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kemuliaan para malaikat. Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca ini mengandung 3 poin, bahwa apa yang dilakukan Nabi ini dilarang untuk diulang kembali, dan itu disebabkan karena kemuliaan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian digambarkan juga faman syaa dzakara. Jadi di sini digambarkan bahwa barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Artinya bahasa Allah Ta'ala sangat halus. Satu sisi tegas, kalla, sekali-kali jangan demikian. Tapi sisi yang lain Allah menggunakan tadhkirah, bahwa ini adalah suatu peringatan. Lalu ada kesan memberi kebebasan, ya, yang mau ini menjadi peringatan. Kalau dibalik mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kalau yang tidak mau ya diabaikan. Artinya walaupun sudah ditegur, walaupun sudah diingatkan, kalau tidak mau berubah ya tetap mengulangi lagi. Nah, ini juga tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan peringatan ini, langsung memuliakan Al-A'ma Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tapi bisa terjadi pada orang lain yang sudah melakukan satu kesalahan, lalu diingatkan, tetap saja mengulang. Diingatkan, mengulang kesalahan yang kedua, diingatkan lagi, masih mengulang kesalahan yang ketiga. Kira-kira masih ada nggak manusia-manusia seperti itu? Jawabannya masih. Mudah-mudahan bukan kita, itu maksudnya. Walaupun kadang-kadang ketoke loh ini sisipan guyonan saja. Ketoke awal dulu yo kadang-kadang meh-meh mirip gitu. Jadi apa sih bahasa Jawanya yang kalau diingatkan kok nggak mau berubah-ubah itu, atau berubah sesaat kembali lagi melanggar lagi? Apa? Ngeyelun, oh ngeyelun. Apa? Bandelun, bandelun, ngeyelun. Iya. Kalau bahasa saya, bahasa Portugal itu namanya bedut. Bedudun. Artinya ya mungkin ada bahasa-bahasa lain, silakan. Artinya kata yang untuk menunjukkan iki woko yo anyel ngono iki. Sudah diingatkan, yo ora berubah-ubah gitu. Semacam istilahnya ya, intinya orang yang sulit diajak untuk berubah. Bahkan yang lebih parah lagi,
apa yang dilakukan itu merasa di jalan kebenaran gitu. Jelas salah lalu diingatkan, malah ngeyelun tadi. Ya. Jadi ngeyelun gitu. Bandelun. Bahasa saya bedudun. Artinya ini orang kok ya gak sadar. Ini orang kok ya gak mau berubah. Tapi ingat, Allah Ta'ala memang menegurnya satu sisi tegas, tapi tetap diiringi bahasa halus. Ini untuk menunjukkan karakter manusia ada yang mudah berubah dari kesalahan, kemudian bertaubat menuju kebaikan. Tapi masih ada manusia yang ditegur karena salah, tidak mau berubah. Jadi seakan-akan Allah memberi faman syaa'a dzakara. Jadi tidak memaksa. Barang siapa yang menghendaki. Itu kan ada kata-kata yang menghendaki. Kasaran bahasa gaulnya karepmu gitu loh. Wis karepmu. Kalau kamu mau berubah itu yang baik. Tapi kalau nggak mau berubah wis kono karepmu gitu loh. Ini kalau bahasa kita agak kasar, tapi kalau bahasa Allah yang menegur masih diiringi dengan bahasa santun, bahasa halus. Ini sulit untuk menyeimbangkan antara menegur dengan tetap menjaga kehalusan kata, tetap memberi toleransi atas kesalahan orang. Ini agak sulit. Kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya kita lihat ada orang berbuat salah, lalu dengan semangat kita mengingatkan menuju kebaikan, mungkin kita langsung menyetop keburukan dia. Umpamanya, Jowono, ojo diulangi, saya sebenarnya awas loh, masih marah loh kita. Masih ada kata-kata yang menunjukkan emosi. Kalau dalam ayat ini diawali dengan kata kalla, ya, jangan sekali-kali mengulangi yang demikian, tapi nanti innaha tadhkirah, sesungguhnya itu peringatan. Lalu faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang mau menghendaki untuk berubah, maka itu sebagai peringatan baginya. Jadi datar, setelah nada tinggi datar. Nah kalau kita menegur, apalagi yang kita sampaikan merasa ini kebenaran, kira-kira habis nada tinggi, terus turun nadanya datar atau tetap tinggi? Wiston aku toh, biasanya gitu loh. Tapi kalau di sini kayaknya orang-orang yang sabar semuanya. Apalagi Pak Sabar, Masya Allah, sabar tenang. Jadi artinya ini coba kita olah, ya, olah pada diri kita untuk membentuk karakter, ya. Jadi memang kata kuncinya sabar sebenarnya. Bagaimana kita menegur orang dengan harapan teguran ini menjadi pengingat dan merubah dari buruk menjadi baik. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Andaikan peringatan kita, teguran kita tidak langsung membuat dia berubah baik, sabaro, gitu. Sobron jamila, sabar dengan sabar yang baik. Kira-kira bisa begitu kan? Insya Allah ini tenanan ngomong harapan ini. Ini sebuah harapan. Artinya ini betul-betul untuk merubah mental kita. Jadi jangan berpikir kalau kita menginginkan perubahan, lalu dengan peringatan kita orang ujug-ujug berubah gitu. Tidak. Bisa ada yang langsung berubah, ada yang melalui proses kemudian baru berubah, ada yang tidak pernah berubah. Ya sudah, kita harus tetap bersikap penuh hikmah. Ya, nanti ujung-ujungnya
Ya, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Tugas kita hanya mengingatkan, tugas kita hanya menyampaikan. Ini hanya kalimat guyonan. Umpamanya kita mengingatkan, ya kalau pengajian sebaiknya diperhatikan dengan baik, mengikuti, kalau yang bawa buku dibaca, ya semoga tidak ngantuk. Umpamanya begitu. Semoga tidak ngantuk. Kok jadi ngantuk terus? Ya ora apa. Iki umpama hanya menggambarkan saja. Jadi bahwa saya di posisi yang sedang membacakan buku tafsir ini, harapan saya apa yang saya sampaikan didengarkan. Harapan saya apa yang saya baca diikuti. Harapan saya yang disampaikan dipahami, kemudian dicerna dengan baik, syukur-syukur menjadi ilmu yang bermanfaat. Ditinggal ngantuk. Lalu sedikit mengingatkan, mudah-mudahan yang hadir tidak ada yang ngantuk. Ternyata masih teklak-tekluk. Yo ora apa-apa. Namanya juga manusia. Ini hanya contoh kecil, ya. Artinya harapan tetap ada, tapi ternyata tidak meraih harapan itu, ya wis sabaro. Nah, ini harus kita olah betul antara pikiran dengan hati dan sikap kita itu harus dipadukan. Dan ini nggak mudah. Teorinya gitu, tapi prakteknya harusnya begitu. Nah ini, tapi memang butuh waktu, butuh proses, dan ini harus pelatihan-pelatihan sehingga menjadi karakter kita. Jadi kan ada orang yang kalau mengingatkan dengan nada tinggi, nada keras, dan apalagi merasa itu di atas kebenaran, sehingga kalau menegur orang, pokoknya itu kudu berubah, iki elek, iki jelek, ini gak benar, ini haram, ini maksiat, dosa, neraka. Tapi habis itu tidak ada nada turun sama sekali. Sesuk meneh, awas kowe. Ini kayak gak ada nada sifat hikmah, rahmah, ya. Jadi jangan dipikir kalau mengingatkan orang lalu yang diingatkan itu spontan langsung berubah. Kita harus melihat 3 kemungkinan. Ditegur lalu langsung berubah. Ditegur proses menuju perubahan. Ditegur tidak ada perubahan sama sekali. Kira-kira kalau yang ketiga ini yang terjadi, gimana perasaan kita? Gitu. Ini yang paling berat menghadapi menegur orang tapi tidak berubah. Nah, ini mestinya yang ketiga ini harus kita sikapi dengan bijak. Lalu kita balik. Bagaimana pada suatu saat kita sendiri yang kena teguran? Apakah ketika kita ditegur orang lain, kita menerima masukan teguran itu, atau kita memikirkan terlebih dahulu dari teguran itu, atau kita menolak teguran itu kan hampir sama timbal baliknya. Jadi kalau kita orang yang legowo, itu orang yang mudah menerima masukan, mudah menerima kritikan, mudah menerima teguran. Seperti tadi, orang ditegur langsung berubah. Berarti posisi kita di situ. Kalau kita mengharapkan orang lain ditegur langsung berubah, kita juga harus menerima teguran orang lain dan kita mengikuti irama teguran itu. Kalau kemudian kita melihat orang ditegur tapi tidak langsung berubah, tapi kayaknya masih proses dalam menuju perubahan, itu kalau kita yang ditegur berarti di posisi masih tafakur.
masih memikirkan apakah teguran ini benar atau salah, saya harus berubah atau tidak. Ini di posisi yang kedua, kita juga harus menyadari itu. Wong kita sendiri kalau ditegur gak mesti langsung berubah. Kadang pikir-pikir dulu. Ada kan begitu? Nah ini diemnya itu karena merenung, bukan karena ngantuk. Jadi posisi kedua ini di tengah-tengah. Tapi bisa jadi di posisi ketiga. Ketika kita mengingatkan orang, menegur orang, tapi orang yang ditegur tidak mau berubah, tetap pada pendiriannya, tetap pada posisinya, itu juga kita berpikir, jangan-jangan ketika kita ditegur orang lain, kita merasa teguran itu tidak benar. Lalu kita merasa yang benar adalah saya, aku ini di posisi yang benar, sehingga tidak mau berubah. Walaupun mungkin salah juga. Nah, maka yang ketiga ini kita harus menyamakan dengan ketika kita menegur orang lain lalu tidak mau berubah, jangan-jangan seperti kita sendiri ketika ditegur orang lain, kita juga tidak mau berubah karena merasa itu di posisi yang benar. Nah, ini logikanya namanya mafhumul mukhalafah. Jadi pemahaman kebalikannya, kalau kita juga suka menegur orang dengan harapan-harapan perubahan, maka kita juga harus mudah menerima teguran orang. Jangan mudah tersinggung. Kalau kita sendiri mudah tersinggung, kita juga jangan mudah menegur orang, karena teguran kita pun akan menyinggung perasaan orang. Anehnya kita suka menegur orang, tapi ketika kita ditegur orang nesu gitu loh. Namanya enggak apa jenenge? Enggak matching. Jadi enggak imbang, jadi enggak serasi. Harusnya kita mau mikirkan diri kita sendiri. Oh iya, kalau saya ditegur, gimana sih perasaanku? Walaupun sadar ini salah, tapi kadang-kadang ketika ada orang menegur dia tersinggung gitu. Maka kita juga hati-hati menjaga lidah kita ketika mengingatkan orang. Pikir-pikir dulu, kira-kira cara mengingatkan yang terbaik, sekalipun tujuannya kebaikan, itu harus menggunakan bahasa yang nyaman, yang santun, yang membuat dia terkesan dengan teguran ini menjadi, wah, ini memang tujuannya kebaikan. Seperti halnya Allah mencontohkan dalam kalimat ayat-ayat ini, kalla innaha tadhkir faman syaa'a dzakar. Ini kalimat indah sekali bagi orang yang mau bertafakur. Ini kalimat sangat bernilai tinggi bagi orang yang memikirkannya. Kenapa? Allah menegur Nabi Muhammad SAW, tapi dengan bahasa tetap santun. Kalla, sekali-kali jangan melakukan itu lagi. Innaha tadhkir, sesungguhnya ini adalah peringatan. Lalu diturunkan nadanya, faman syaa'a dzakara. Itu bagi orang yang mau dianggap sebagai peringatan. Padahal Allah komunikasi dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dengan bahasa nada tinggi, menurun, lalu lebih turun lagi. Ini juga semacam kalimat untuk pelajaran bagaimana cara mengingatkan orang dalam posisi yang salah. Nah, levelnya Nabi Muhammad SAW langsung berubah. Salah satu contohnya menyampaikan ayat ini kepada umat secara terbuka. Ini loh, saya dapat teguran dari Allah Ta'ala. Itu betul-betul kejujuran kelas tinggi. Sekaligus untuk menunjukkan ini loh firman Allah. Ini Al-Quran, bukan buatanku. Aku saja ditegur Allah. Kalau ini Al-Quran adalah karyaku, ini karanganku, ngapain aku menegur diriku sendiri? Ini Allah yang menegur aku. Nih saya sampaikan. Dan kemudian
Nabi berubah. Satu di antaranya setiap kali bertemu dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum menyatakan marhaban biman atabani bihi Rabbi. Selamat datang dengan orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Rabbku. Seperti itulah semestinya. Inilah pentingnya kita menggali kata-kata yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ternyata betul-betul penuh hikmah, penuh pelajaran, dan menjadi pembentukan akhlakul karimah. Ini yang mesti kita ambil hikmah. Tapi ngomong-ngomong waktunya bagaimana ini? Kurang berapa menit? Kurang 3 menit. Terbitnya atau sholat subuh? Sholatnya kita genapkan ya. 3 menit lagi. Siap? Wajahnya wajah ikhlas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing ora ikhlas sudah dipaksa. Ngantuk. Alhamdulillah. Kalau ngantuk malah nggak sadar, itu malah aman, merasa tiba-tiba selesai gitu aja. Alhamdulillah. Kok ngajarin cepet banget ya, nah, kita lanjut. Karena kalimat berikutnya ini bicara tentang kemuliaan para malaikat. Jadi sudah masuk kepada tema lain sebenarnya, yaitu pertama fi suhufin mukarramah, yaitu untuk menggambarkan tentang di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Jadi artinya dalam Al-Quran dan juga sebelumnya suhuf, ya, lembaran-lembaran kitab-kitab suci. Dan kitab-kitab suci itu selain Al-Quran, sebagaimana sudah sering kita dengar, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Kadang-kadang isinya juga tadzkirah, isinya peringatan. Ya, ketika ayat-ayat yang ada di dalam Taurat, maka isinya sebagai peringatan bagi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Injil, maka itu juga peringatan untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun namanya sama, umatnya Nabi Musa dengan nama umatnya Nabi Isa namanya Bani Israel. Kemudian juga di Zabur. Dan Zabur itu nilai sastranya tinggi sekali. Maka cara baca Al-Quran itu ibaratnya model kitab Zabur. Selalu dinadakan, diperindah tilawahnya, bacanya. Dan Nabi Daud alaihissalam ketika membaca Zabur sangat merdu, sampai digambarkan kaum jin pun berdatangan untuk menyimak kemerduan Nabi Daud alaihissalam. Jadi intinya bahwa peringatan itu juga ada di dalam kitab-kitab yang mulia, fi suhufin mukarramah. Artinya bukan saja hanya di dalam Al-Quran. Jadi salah satu isi kitab-kitab suci memang tadzkirah, peringatan. Maka bisa jadi Al-Quran kadang disebut adzikra, pengingat. Jadi Al-Quran kadang disebut adzikra, itu artinya tadzkirah, peringatan. Terlepas juga ada istilah untuk Al-Quran Al-Furqan. Nah, ini untuk penutupan namanya ini, biar nama saya kan Al-Furqan gitu loh. Jadi Al-Quran juga kadang digunakan, disebut istilahnya Al-Furqan. Nah, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana isi kitab-kitab suci. Lalu kedudukannya marfu'atim mutahharah. Jadi diposisikan yang ditinggikan, lagi disucikan.
Jadi kitab-kitab suci mukarramah itu artinya dimuliakan. Dalam bahasa komunikasi umpamanya kepada Bapak Kiai atau Al-Mukarram, Bapak Kiai, itu Al-Mukarram artinya yang dimuliakan. Tapi di sini bukan berhenti pada kata mukarram, mukarramah. Karena suhuf itu jamak dari sohifah, maka menggunakan mukarramah. Kalau mau Bapak Kiai, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Mukarram yang mulia. Ya. Ini juga ada kata marfu'ah. Jadi posisi suhuf kitab-kitab suci itu tinggi. Jadi nilainya tinggi. Lalu mutahhar, disucikan. Jadi sudah mulia, tinggi dan suci. Maksudnya ini tiga sifat untuk kitab-kitab suci. Kitabnya sudah suci, mulia, tinggi dan suci. Kemudian di mana? Bi aidi safarah. Nah, di sini di tangan para penulis utusan. Jadi artinya para malaikat. Kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Jadi pada ayat 14, ya 13 dan 14 menggambarkan kedudukan kitab suci. Pada ayat 15 dan 16 ini menggambarkan malaikat dan kedudukannya. Jadi dari ayat 11 sampai ayat 16 itu ada beberapa poin, bahwa tadi diawali dengan kalimat teguran, tapi teguran yang awalnya nada tinggi, lalu diturunkan ini adalah peringatan, lalu ini bagi yang mau, ya, mau menerima sebagai teguran. Lalu digambarkan bahwa teguran-teguran seperti itu ada di dalam kitab-kitab suci. Dan kitab-kitab suci itu sangat tinggi dan mulia. Nah, mulia, tinggi dan suci di tangan para malaikat, ya. Para malaikat yang kedudukannya juga kiromin bararah, yang mulia. Jadi untuk suhuf menggunakan mukarramah, untuk malaikat menggunakan kirom. Jadi maknanya sama, redaksinya yang berbeda. Jadi mukarramah yang dimuliakan, kirom yang mulia. Jadi para malaikat yang mulia, ditambah lagi kata-kata baroroh, itu berbakti. Jadi kalau ada orang namanya baroroh, berarti harus selalu berbakti, ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca dari ayat 11 sampai 16 menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ila liqa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an